Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Hari ini pembelajarannya adalah mata pelajaran desain multimedia interaktif untuk kelas 12 multimedia. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari materi kemarin ya. Hari ini kita akan belajar tentang storyboard pada desain multimedia interaktif. Nah, apa itu storyboard? Oke, jadi sebelum kita mendefinisikan apa itu storyboard, yang paling penting adalah kita memiliki pandangan bahwasanya kita akan membuat sebuah desain multimedia interaktif. Desain sebuah aplikasi pembelajaran atau aplikasi multimedia yang sifatnya atraktif ya, sifatnya menarik dan membuat orang ingin belajar, tertarik pada suatu media. Itu namanya multimedia interaktif ya. Jadi ketika anak itu tertarik terhadap sebuah media, itulah yang dinamakan media interaktif. Nah, kenapa multimedia? Nah, karena itu nanti akan banyak media yang ada di dalamnya, makanya istilahnya multimedia. Banyak media, ada video, ada audio, ada visual, ada grafis, ada teks, ada animasi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini contoh ya, contoh agar kalian nanti ketika mengerjakan TA memiliki pandangan bahwa akan didesain seperti apa multimedia interaktif kalian yang dijadikan TA nanti. Jadi silakan disimak ya videonya. Nah, seperti ini opening ya, opening dari sebuah multimedia interaktif. Nah, di situ ada kotak-kotak shape ya, di atas, di bawah, lalu ada sebuah desain yang dimana ada saya pause dulu, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 menu ya. Di situ menu konsep, storyboard, antarmuka, navigasi dan produk. Dan itu nanti bisa diklik semua menjadi tombol button. Nah, di situ nanti kalian membuat semua itu secara detail, mulai dari pembukaan tadi, mulai dari openingnya, loadingnya, model loadingnya seperti apa, ini istilahnya opening, sampai pada tampilan menu hingga tampilan evaluasi atau tampilan keluar. Nah, ini kan kalau kita slide dari sini ya, ini kotak yang atas, rectangle atas itu keluarnya bergantian. Lalu menu-menu ini keluarnya juga bergantian. Satu, ini dulu, lalu ini, dan terakhir ini. Dan ketika diklik, gambarnya ikut bergerak. Contohnya lihat, nah seperti itu. Ketika diarahkan, ikut bergerak. Jadi kalian nanti membuat seperti itu. Nanti ketika itu nanti diklik konsep misalkan, itu nanti masuk ke menu konsep. Nanti kalian akan membuat sebuah pembelajaran yang dimana nanti konsep multimedia interaktifnya itu berisi tutorial kalian pembelajaran yang ada di multimedia, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12, mulai dari pemrograman dasar, lalu dasar desain grafis sampai desain percetakan di kelas 11, sampai yang terakhir nanti TPAV atau teknik pengelolaan audio video dan multimedia interaktif, dan itu boleh dijadikan materi kalian. Oke, selanjutnya, nah sekarang pertanyaannya adalah apa itu storyboard? Nah, di sini storyboard nah dalam definisinya itu fungsinya storyboard merupakan sebuah dokumen yang penting ya, di garis bawah ya, karena ini sangat penting, sifatnya sangat penting dalam proses produksi multimedia interaktif. Nah, kalian nanti akan memproduksi sebuah multimedia interaktif ya. Jadi storyboard adalah hal yang wajib di awal sebelum membuat multimedia interaktif, karena sifatnya sangat penting di situ. Lalu storyboard memuat isinya storyboard memuat instruksi untuk pemrograman,
skrip audio, dan deskripsi detail elemen-elemen visual seperti teks, video, gambar, dan animasi. Jadi sebelum kalian membuat sebuah multimedia interaktif atau memproduksi sebuah multimedia interaktif, aplikasi ya, aplikasi pembelajaran atau tutorial dan lain-lain sebagainya, kalian harus wajib membuat yang namanya storyboard. Nah, di dalam storyboard itu isinya adalah detail dari multimedia interaktif kalian yang akan kalian buat. Misalkan nanti ada bentuk gambarnya seperti apa, bentuk animasinya seperti apa, desainnya seperti apa, interface-nya seperti apa, tombol-tombolnya bagaimana. Nah, itu dijabarkan dalam bentuk storyboard, dan itu fungsinya storyboard. Nah, fungsinya storyboard itu yang lebih detail adalah untuk jadi acuan kalian ketika nanti kalian membuat desainnya. Oh, saya ternyata ingin mendesain seperti yang ada di storyboard gitu. Jadi nggak berubah-ubah desain kalian. Oke, selanjutnya ya, untuk apa ada storyboard? Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Di sini penjabarannya adalah untuk mempermudah membuat proyek. Nah, ini untuk membuat proyek ya. Maka harus dibuat sebuah rencana kasar sebagai dasar pelaksanaan. Outline dijabarkan dengan membuat poin-poin pekerjaan yang berfungsi membantu untuk mengidentifikasi material apa saja yang harus dibuat, didapatkan, atau disusun. Nah, di sini tadi yang saya jelaskan bahwasanya fungsi dari storyboard adalah untuk mempermudah proses produksi multimedia. Ketika kalian nanti ke depan itu produksi atau membuat desain atau menyusun codingan ya, atau tombol-tombol itu berpindah kemana. Nah, itulah fungsinya storyboard sebagai bahan acuan kalian agar nanti ke depan tidak kesulitan saat proses produksi multimedia interaktif. Jadi seperti itu. Nah, komponen-komponennya yang ada pada storyboard itu apa saja? Oke, yang pertama ya, yang pertama itu bentuk gambar yang disiapkan atau disajikan disertai dengan penjelasan-penjelasan atau narasi. Jadi nanti ada gambar ya, kalian membuat sketsa sederhana. Setelah itu ada narasi atau teksnya, maksud dari gambar ini apa itu. Lalu penulisan storyboard ini sebaiknya diisi unsur visual terlebih dahulu. Lah, ini yang saya maksud, visual itu kan gambar. Jadi nanti ini nyambung ke poin pertama, poin A ya. Itu nanti diutamakan yang bentuk gambar dulu, nanti baru di sebelahnya ada teksnya, penjelasan dari gambar tersebut. Selanjutnya C ya, narasi biasanya disusun kemudian untuk melengkapi hal yang sulit diungkapkan dalam bentuk visual. Jadi ketika visual itu sudah dibuat dan ada dibutuhkan bentuk penjelasan dalam bentuk teks atau bentuk narasi, maka silakan ditulis dalam bentuk narasi. Tapi diutamakan dalam bentuk visual terlebih dahulu, karena visual ini sifatnya wajib ya. Lalu bahasa yang digunakan dalam bahasa lisan bukan bahasa tulisan, terutama yang harus dibacakan oleh narator. Struktur kalimat sederhana, hindari kalimat yang panjang dan berbelit. Dibuat sesederhana mungkin untuk kalimatnya ya, bukan untuk visualnya. Simbol dalam bentuk yang sederhana, jelas maknanya serta sudah diketahui oleh siswa. Misalkan tadi ada simbol bentuk home, tombol beranda. Nah, itu kalian bisa gunakan simbol bentuk rumah ya. Jadi semua orang tahu bahwa beranda itu ya, simbol beranda adalah simbol home ya. Kalau home kita gunakan bentuk rumah untuk kembali ke menu utama. Jadi seperti itu contohnya. Lalu gambar dalam bentuk yang menarik, warna kontras, kecuali untuk background ya, komposisi yang tepat, sederhana, mudah dibaca dan dipahami. Seperti pembelajaran dahulu di kelas 11 ya, saya katakan bahwa ada warna-warna yang tidak bisa digabungkan alias haram untuk digabungkan. Misalkan kalau kalian menggunakan background warna merah, lalu kalian gabungkan dengan warna ungu ya, tombol buttonnya warna ungu, itu akan sangat merusak mata. Maka konsepnya tetap sama, ada warna yang tidak boleh disandingkan atau dicampurkan karena itu sifatnya haram. Haram karena bisa merusak mata ya, atau orang akan tidak tertarik, akan lihat kurang bagus.
Oke, selanjutnya hal yang harus dicantumkan. Nah, ini penting ya pada storyboard ya. Pada storyboard yang pertama ya sketsa atau gambaran layar, gambar visual ya. Tadi saya contohkan layar pertama, yang pertama slide pertama itu bentuknya menunya seperti apa, openingnya dulu seperti apa, baru nanti setelah opening masuk menunya seperti apa, baru nanti masuk ke materinya seperti apa, lalu evaluasinya seperti apa, tombol exitnya seperti apa, seperti itu. Lalu warna-warna yang ada di dalam multimedia interaktif kalian. Lalu teks asli ya, teksnya itu kayak apa, isinya di dalam gambar itu. Lalu warna ya, warna, ukuran dan tipe font. Lalu narasi jika ada, animasi jika ada, video dan audio tutorial wajib ya. Karena kalian ini membuat video tutorial, maka harus ada video dan audio. Audio itu maksudnya kalian itu merekam suara kalian ya, seperti video tutorial yang ada di internet. Oke, selanjutnya, nah ini contoh-contoh sederhana ya, contoh-contoh pada storyboard ya. Di sini nanti kalian buat pada sebuah buku atau kertas ya. Nah ini nanti kalian buat sebuah 4 kolom, isinya nomor, keterangan, visual, audio ya. Nomor ini fungsinya nomor frame untuk memberi penomoran atau step-step yang ada pada storyboard multimedia interaktif kalian ya. Lalu ada keterangan. Di sini keterangan menunjukkan posisi frame, misalnya menu, submenu, uraian. Nah, di situ nanti isinya tulisan ya. Nah, isinya tulisan. Lalu ada visual. Visual ini gambar ya, gambar dari multimedia interaktif kalian ya. Jadi dijelaskan di situ, digambarkan kalau bisa, gambarkan sedetail mungkin tampilan openingnya seperti apa, tampilan menunya seperti apa, tampilan evaluasinya, videonya juga seperti apa, dijelaskan. Nah, di sini narasi video audio. Misalkan kalian nanti di dalam video tutorial kalian itu ada narasinya, ada suara kalian ketika membuat step-step tutorialnya, maka silakan dimasukkan di situ. Nah, contohnya seperti yang bisa kalian lihat di layar ini ya. Nah, di situ ada nomor 1 ya, keterangannya opening, jadi pembuka ya. Openingnya, visualnya animasi hitungan mundur. Nah, di situ ada teks. Saya sarankan kalian di sana nanti membuat bentuk gambar ya, wajibnya membuat bentuk gambar. Ini tugas untuk minggu depan ya, kalian harus sudah selesai storyboardnya ya. Membuat storyboard, tugasnya adalah membuat storyboard. Contohnya seperti ini ya. Nanti saya share lebih detail bagaimana contoh-contohnya. Itu animasi hitungan mundur, opening, visualnya animasi hitungan mundur 10 sampai 1. Lalu ada musik pembukanya, audionya musik pembuka, openingnya. Nomor 2, di situ visualnya adalah tertulis selamat datang dalam penjelajahan dunia matematika yang menyenangkan. Nah, narasinya selamat datang dalam penjelajahan dunia matematika menyenangkan. Berarti itu narasinya adalah suara dari kalian untuk dubbing, terus dimasukkan dalam multimedia interaktif. Lalu judulnya program linear. Nah, di sana nanti kalian bisa menggunakan judul misalkan tutorial desain sertifikat pada Corel Draw X6, misalkan seperti itu. Jadi pelajaran multimedia harus wajib pelajaran multimedia. Musiknya latar belakang. Nah, kali ini mari kita analisa sebagian bisa kalian baca sendiri. Lalu masuk menu utama. Di menu utama itu dijelaskan ada animasi button dan transition, ada menu ya, menu berarti menu standar kompetensi, secara matematika, petunjuk, materi, kuis dan keluar. Jadi ada 6 menu di sana. Audionya efek button. Oke, lanjut. Oke, jadi sampai di sini saya ingin kalian mempelajari dan memahami materi yang sudah saya sampaikan tadi. Selasa akan ada pembelajaran melalui Google Meet ya. Sebelum silakan kalian tanya apa saja yang harus dikerjakan. Misalkan kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan. Rabu ada soal atau kuis di Google Classroom. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.